Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke, kalau sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, setelah selesai berdoa, kita absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak masuk? Ada Siapa? Aulia Oh, berapa hari? 1 minggu. Oh, kalau sudah 1 minggu, nanti dijenguk ya bareng-bareng sama ibu. Nah, Ya, Bu. yang sudah mulai ya. Ini Zulfa ada? Ada, Bu. Iren ada? Ada, Bu. Faruk? Ada. Ya, kalau semuanya sudah masuk, ya udah kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya yang tidak penting itu dimasukkan dulu, contoh HP dan novel-novel itu juga dimasukkan ya. Kita buka buku mata pelajaran dan sama alat tulis aja. Nah, setelah itu kalian baca halaman 50 dan dipelajari dulu tentang barisan dan deret, oke? Oke, Bu. Ya, setelah itu ibu beri waktu 5 menit ya. Nah, setelah kalian baca selama 5 menit, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya dihapus dulu. Tolong Mbak Iren, dihapus. Makasih ya. Nah, sebelum kita menginjak ke bab selanjutnya, kita ingat dulu materi yang sebelumnya. Apa materi yang sebelumnya? Matreks. Oh, bukan matriks ya, tapi matriks. Nah, Iya, matriks ini menerangkan tentang apa? A, B, C, D dalam kurung. Nah, akan sama dengan E, F, G, H. Nah, ini merupakan Kolom. dan ini merupakan Baris. Nah, ini contoh dari matriks ordo 2 kali 2. 2. Nah, sudah ingat tentang Ya. cara operasinya? Oke, kalau kalian sudah ingat, kita ke bab selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kalian ke bab selanjutnya, Ibu memiliki contoh. Seandainya kalian setiap hari mengambil batu kerikil. Nah, di hari pertama kalian itu mengambil batu kerikil sebanyak 2. Di hari kedua kalian mengambil batu kerikil sebanyak 4. Di hari ketiga kalian mengambil batu kerikil sebanyak 6. 6. Nah, antara lihat bilangan ini ada konsisten atau enggak? Ada. Nah, bener. Berapa? Ini naik 2. 2. Ini juga naik 2. 2. Nah, ini disebut dengan Barisan. atau pola. Nah, barisan ini merupakan pola yang konsisten dengan beda tertentu. Nah, sediakan contohnya lagi. Seandainya bilangan ini 1, 350 tambah 1000, 1000 terus 100. Nah, ini apakah ini termasuk barisan? Tidak. Nah, benar kan, ini bukan termasuk barisan karena memiliki pola yang tidak konsisten. Sudah paham antara barisan dan bukan barisan? Paham, Bu. Oke, karena kalian sudah paham, kita ke bab selanjutnya tentang aritmatika. Nah, aritmatika itu sendiri aritmatika merupakan barisan yang memiliki beda yang konsisten. Contohnya tadi kita mempunyai sebuah bilangan 2, 4, dan 6 yang memiliki beda 2 dan 2 sampai selanjutnya. Nah, ini kita sebut yang baris pertama itu disebut suku pertama. Suku pertama kita lambangkan dengan A. Nah, ada kata lain lagi yaitu UN. Nah, UN ini kita baca suku
N. Nah, untuk mengetahui rumus-rumusnya, kita lihat dulu. Kita dari yang pertama. Untuk mencari yang pertama berarti kan kita harus dapat 2. Berarti suku pertama 2 plus N-1 kali B. Nah, N-1-nya di sini kan tidak tahu karena ini suku pertama. Berarti yang di sini A yaitu 2 plus 0 dikali 2, maka menghasilkan 2. Nah, maka rumus ini terbukti dengan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N-1 adalah yang dicari, B yaitu merupakan beda. Kenapa ini dikurangi 1? Karena untuk menghasilkan suku yang diketahui, kita harus mengetahui 10 dikurangi 1 untuk mengetahui sebuah variabelnya. Contoh saja di sini kita nyari suku ke 10. Berarti di sini harus 9 dikalikan 2 karena bedanya 2, di sini suku pertama. Berarti 2 plus 9 kali 2 yaitu 20. Kenapa ini harus 9? Karena merupakan penjelasan dari sini untuk mendapatkan rumusnya. Seandainya kita ibaratkan ke suku ke-6 ya, suku ke-3 berarti A-nya 2 plus N-1 3 min 1. Kenapa ini 3 min 1? Karena untuk mendapatkan 2, bedanya 2. Karena U3 ini harusnya 6. Maka 2 plus 2 kali 2 yaitu 2 plus 4. Maka bisa diketahui angkanya 6. Maka rumus ini adalah rumus valid. Nah, setelah kalian mengetahui suku ke N, maka selanjutnya kita ada lagi yaitu dinamakan banyaknya N, yaitu kita sebut Sn. Nah, Sn di sini menjelaskan tentang jumlah suku yang kita mau. Seandainya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, setiap dari suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan suku keempat itu dinamakan Sn. Nah, ini dinamakan Sn karena ini terlalu panjang untuk dijabarkan. Maka untuk mendapatkan rumusnya kita langsung 2A plus N-1 kali B. Di sini jangan lupa setengah N dalam kurung. Kenapa? Karena untuk mencari jumlah suku ke-nya berarti kita contohkan aja suku ke 10. Berarti setengah kali 10 2A, A-nya 2 kali 2 plus 9, 10 dikurangin 1 dikali 2. Berarti ini 5, ini 4, ini 9 dikalikan 2. Maka ini akan mendapatkan 20, ini mendapatkan 5, berarti 100. Ini merupakan pedoman dari UN atau nama lainnya UN. Karena rumus umumnya merupakan Sn adalah UN dikali. Di sini Sn ini merupakan rumus umumnya ya. A akan menunjukkan suku yang pertama karena di sini akan merupakan penjabaran dari suku pertama. Nah, sedangkan UN merupakan penjabaran dari suku yang ini. Nah, karena sudah memiliki A plus N, maka penjabarannya dari Sn ini adalah setengah N dalam kurung 2A plus N-1 dikalikan B. Nah, karena kalian sudah paham tentang barisan aritmatika, maka kita lanjutkan tentang barisan geometri. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat saja. Barisan geometri itu merupakan barisan yang sukunya konstan, tetapi dia harus merupakan barisan geometri. Yaitu contoh 2, 4, 8, dan 16. Ini merupakan suku konstan yang memiliki termasuk barisan geometri karena memiliki rasio yang konstan. Karena rasio pada umumnya yaitu U2 dibagi dengan U1 akan mendapatkan 4/2, yaitu akan sama dengan 2. Nah, maka suku yang ini atau barisan ini merupakan barisan geometri. Maka bisa ke tahap selanjutnya untuk mencari suku ke UN, yaitu suku ke N, yaitu dengan rumus A kali R pangkat N-1. Setelah mengetahui rumus UN dengan A pangkat kali Rn N-1, maka untuk mencari Sn itu memiliki beberapa kriteria.
Yang pertama dengan R dikurangi 1, kurang dari 1 dengan rumus A dalam kurung 1 min R pangkat N tutup kurung dikurangin 1 min R dengan kriteria R kurang dari 1. Nah, untuk suku yang selanjutnya akan Ibu tuliskan di sini ya. Sn merupakan A kali R pangkat N min 1 dengan R min 1 dengan kriteria R lebih dari 1. Nah, di sini akan memiliki dua rumus umum yang berbeda dengan rasio yang berbeda. Nah, karena dalam barisan geometri yang ini merupakan rasio 2, maka akan memakai ini. Apakah murid-murid sudah paham? Paham, Bu. Oke, karena kalian sudah paham, Ibu akan menjelaskan Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang bunga ini merupakan pengaplikasian dari barisan aritmatika dan geometri yang tadi dengan proporsi itu tersendiri. Nah, bunga itu dibagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, bunga majemuk di sini akan lebih meningkatkan. Nah, bunga tunggal ini adalah bunga yang tetap konstan dari tahun ke tahun. Sedangkan bunga majemuk merupakan bunga yang akan selalu berkembang dalam setiap tahun atau setiap periode yang memang dibutuhkan oleh suatu soal dari suatu permasalahan. Nah, dari pengertian yang tadi Ibu jelaskan, apakah ada yang masih belum paham? Anak-anak apa yang masih belum paham? Sudah paham, Bu. Oke, karena kalian sudah paham, Ibu akan langsung ke rumusnya ya. Nah, untuk bunga tunggal yaitu rumusnya adalah I sama dengan M dikalikan P per 100 dikalikan T. Nah, M di sini adalah merupakan modal atau awal tabungan kita saat dimasukkan ke bank. Nah, P per 100 ini merupakan bunga. Nah, sedangkan T merupakan tahun atau lama periodenya kita. Nah, untuk cara mencarinya kita langsung saja masukkan ke dalam sini. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan LKS yang sebentar lagi akan disebar. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang bunga majemuk selanjutnya. Oke? Nah, setelah Ibu menjelaskan dengan bunga tunggal, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Nah, bunga majemuk yang tadi Ibu jelaskan itu kan secara spesifik. Nah, secara lebih detail itu merupakan bunga majemuk adalah bunga yang akan ditambahkan dengan bunga awal. Jadi model awal akan ditambahkan dengan bunga dalam presentase yang periode-periode sebelumnya. Nah, dengan rumus yaitu MN sama dengan M dikalikan 1 plus P per 100 dikalikan T atau dipangkatkan dengan T, dengan M merupakan modal dan 1 itu merupakan konstanta yang akan ditambahkan, dan ini sudah ada penjelasannya di LKS, dan P per 100 merupakan bunga. Nah, bunga ini, T ini merupakan lamanya periode, entah periode yang berapa yang akan dijelaskan dalam soal itu akan nanti ada di tahap di LKS. Jadi nanti kalian yang belum paham nanti tanyakan ke Ibu lagi, oke? Oke, Bu. Masih ada yang kurang paham? Sudah paham, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Iya. Ibu akan menjelaskan lagi tentang pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini merupakan pengaplikasian dari barisan aritmatika dan geometri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan langsung pada intinya saja atau pada rumusnya saja, karena penjelasannya sudah ada pada LKS yang Ibu akan ke kalian. Nanti apabila tidak paham, nanti akan Ibu bimbing lagi ya. Nah, Ibu akan menjelaskan secara umum saja, yaitu dengan rumus PT sama dengan PI kali R pangkat T min 1. Nah, dengan PI itu sendiri merupakan jumlah pada basis pada awal, yaitu jumlah pada tahun pertama jumlah penduduk. Nah, dengan R merupakan persentase pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain bisa dijabarkan dengan 1 min R, dan T min 1. T itu merupakan banyaknya tahun atau berapa tahun yang kita akan hitung, dengan harus dikurangi 1 untuk mengetahui jumlah signifikannya. Oke, sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Oke, karena kalian sudah mengerti,
kalian akan ibu bagi kelompok ya, dengan sampai 5 sampai 6 orang. Oke? Iya, Bu. Oke, ini LKS-nya ini berisi rangkuman dan penjelasan dan juga contoh soal ya. Ini satu kelompok ya. Nah, Iya, Bu. kalian diskusikan selama 15 menit. Setelah itu kalian presentasikan. Apabila ada yang kurang paham nanti ditanyakan ya pada Bu Guru. Ya, Bu. Oke. Fungsi 20. Ini apa ini? Oke, karena diskusinya sudah dicukupkan ya. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi untuk presentasi. Nah, untuk kelompok yang maju sekarang adalah kelompok Zulfa. Kelompoknya Zulfa, yaitu Zulfa yang maju. Ayo, beri tepuk tangan untuk semangat. Ayo. Silakan. Nah, untuk yang lain, teman-teman yang lain itu diperhatikan dulu ya. Jangan ngomong sendiri atau bermain sendiri, oke? Jangan main HP, nanti HP-nya ibu rampas ya. Oke, Bu. Belum, Mbak Zulfa? Coba teman-temannya dibetulkan ini. Bu, ini kan harusnya 10, bukan 30. Iya, kenapa kok ini harusnya 10? Karena A merupakan A merupakan suku pertama. Ini suku pertama, Yaitu suku 10. kedua, suku ketiga, dan suku seterusnya. keempat. Oke. Ya, seterusnya. Oke, diganti ya, Mbak. Ya, Bu. Sudah, Mbak Zulfa? Sudah, Bu. Oke, anak-anak coba dilihat ini benar apa salah. Benar, Bu. Tunggu sebelum ibu duduk. Ini kenapa kau pakai rumus yang ini? Ini merupakan barisan geometri apa aritmatika? Aritmatika. Kenapa kau bisa aritmatika? Karena barisannya merupakan Barisan yang konsisten. yang memiliki beda atau rasio. Beda. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk Zulfa. Oke, karena kalian sudah paham tentang materi ini, dan untuk materi yang selanjutnya akan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk Oke, sesi diskusi akan Ibu cukupkan. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu merupakan penugasan. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas di halaman 60 dari nomor 1 sampai nomor 5 itu dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Untuk latihan dan dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Nah, minggu depan itu juga kita akan membahas tentang barisan dan deret, tapi kita akan menjelaskan yang lebih detail tentang pertumbuhan bunga majemuk, bunga tunggal, dan peluruhan. Nah, untuk yang lainnya masih ada yang belum paham apa enggak? Sudah paham, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyimpulkan dulu ya. Nah, yang kita pelajarin itu ada dua, yaitu aritmatika dan geometri. Nah, kalau geometri ini memiliki beda dan aritmatika maksudnya memiliki beda, dan geometri memiliki rasio. Dengan untuk mencari UN yaitu A plus N-1 dikalikan B. Nah, untuk yang rasio yaitu UN adalah A kali R pangkat N-1.
Nah, untuk mencari B yang ini ada. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan lagi ya. Di sini yang B itu adalah U2 dikurangi dengan U1. Nah, sedangkan rasio yaitu U2 dibagi dengan U1. Nah, untuk mencari Sn atau jumlah suku pertama yaitu Sn, kalau yang untuk aritmatika adalah setengah N dalam kurung 2A plus N min 1 kali B. Nah, untuk yang geometri yaitu merupakan Sn A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R dengan syarat rasio kurang dari 1. Nah, untuk yang Sn A pangkat kali R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1 yaitu dengan rasio harus lebih dari 1. Nah, ini yang ini merupakan perbedaan dari geometri dan rasio. Nah, untuk pola bilangannya kalau yang aritmatika yaitu hanya 2, 4, 6 yaitu memiliki konstan yaitu plus 2 plus 2. Nah, kalau yang geometri di sini contohnya adalah 2, 4, 8. Nah, ini harus dibagi. 4 dibagi 2 yaitu akan mendapatkan 2, 2. Tapi bukan plus tapi harus dibagi yaitu U2 dibagi dengan U1. Oke, anak-anak apa sudah paham? Paham, Bu. Paham. Oke, karena kalian sudah paham, jangan lupa PR yang tadi dikerjakan dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan bunga majemuk dan peluruhan. Oke, dan LKS-nya juga dipelajari untuk pertemuan selanjutnya ya, karena di LKS itu sudah lengkap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.